semuanya. Selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu pada saat ini. Oke, saya bisa share untuk co-host. Berapa banyak yang sudah melakukan tugas hafalan kemarin? Ayo, saya nggak lihat tangannya sih. Cuman ya, saya sangat berharap semuanya bisa melakukan tugas hafalannya kemarin. Hafalan kemarin adalah mungkin salah satu ayat hafalan yang paling sering dihafalkan, Mazmur 23. Ya, saya berharap semuanya setelah paling tidak menghafal kembali kalau sudah lama tidak dihafalkan. Karena gini, ketika kita belajar tentang pujian, karena ini adalah sesi training, maka kita harus menyimpan pujian itu di dalam kepala kita, di dalam ingatan kita, di dalam pikiran kita. Itulah sebabnya setiap hari, mulai dari kemarin, saya akan memberikan beberapa pasal atau beberapa ayat dari dalam Alkitab buat kita untuk hafalkan. Karena saya berharap bahwa pelajaran apa yang kita pelajari selama pagi-pagi dalam 1 minggu ini, itu tidak berlalu begitu saja. Mungkin apa kutipan yang saya bacakan semua bisa saudara lupakan. Tetapi satu hal yang tidak bisa saudara lupakan adalah mengingat ayat-ayat Alkitab, mengingat puji-pujian kepada Tuhan sepanjang hari. Itulah yang harus kita latih setiap hari. Nah, pada pagi hari ini, topiknya adalah pujian di dalam peperangan. Saya paling terkesan dengan kisah yang terdapat di dalam 2 Tawarik 20. Kisah ini bercerita tentang Raja Yosafat. Pada waktu itu, Raja Yosafat diserang oleh Bani Moab dan Bani Amon dari segala penjuru. Dan pada waktu itu dia menyerukan kepada seluruh bangsa untuk berkumpul dan berdoa kepada Tuhan. Tetapi saudara, yang paling menarik dari 2 Tawarik 20, saudara perhatikan di ayat ke-19. Bagi yang punya Alkitab, ya, 2 Tawarik 2 ayat 20. Ya, ayat 2 Tawarik 20 ayat 19. Ada yang bisa bacakan mungkin? Ini lagi mau perang nih. Apa yang dilakukan? 2 Tawarik 20 ayat 19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Kora bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Luar biasa. Biasanya orang lain kalau pergi perang itu ya bawa siapin senjata, siapin kereta kuda mungkin pada waktu zaman itu. Tetapi ketika Raja Yosafat mau turun berperang, yang dia lakukan adalah membentuk paduan suara. Untuk apa? Bukan untuk menceritakan keluh kesah mereka, bukan. Tetapi paduan suara ini tugasnya adalah untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dan dengan suara yang nyaring. Bahkan kalau kita baca di dalam ayat 21 dan 22, kemudian apa? Ia mengangkat orang-orang yang menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Jadi saya bayangkan kalau saya jadi pasukan tentara Bani Amon dan Moab ini, saya mungkin akan berharap, wah, pasti Raja Yosafat ini akan kirim pahlawan yang perkasa, mungkin kalau ada yang seperti Goliat diutus. Tetapi alangkah kagetnya mereka ketika justru kerajaan Yehuda ini malah keluar dengan paduan suara. Kok aneh gitu loh. Bahkan dikatakan mereka keluar dengan menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Apa isinya? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, dari kisah Yosafat ini kita belajar satu hal. Bahwa di dalam peperangan, di dalam menghadapi musuh, senjata yang sangat-sangat ampuh adalah menyanyikan atau mengatakan, mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Mungkin saudara berpikir, kita tidak sedang perang kok. Saya tidak ada perang.
Indonesia tidak lagi berperang melawan negara apapun, tetapi saudara, peperangan yang paling dahsyat yang berlangsung dari awal mulanya ketika Lucifer jatuh sampai ya kepada Adam jatuh sampai kepada saat kita saat ini adalah peperangan di dalam pikiran kita. Ada dua hal yang selalu, ada dua pihak yang selalu merebut perhatian kita. Dan saudara, setiap hari, dalam setiap pilihan, setiap saat, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita berada di dalam satu peperangan. Di dalam Efesus 6 ayat 12, dikatakan bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Saya selalu berpikir bagaimana mungkin kita manusia yang terbatas ini bisa melawan pemerintah, penguasa, penghulu-penghulu dunia, dan melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, yang pastinya kita tidak akan mungkin menang dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh kuasa dari Tuhan. Dan puji-pujian mengingatkan kita akan siapa Tuhan itu. Puji-pujian adalah cara kita untuk mengundang segenap kuasa sorga untuk turun berperang untuk kita. Salah satu ayat yang sangat kita kenal adalah Keluaran 14 ayat 14. Apa katanya? Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tetapi bukan maksudnya kita diam saja, diam nggak ngapa-ngapain. Tapi kita pada waktu Tuhan berperang, di pihak kita lah kita terus menyampaikan puji-pujian. Ini ada satu hal yang menarik, satu kutipan yang menarik. Mulailah mendidik lidahmu. Aduh saudara, kita mungkin sudah jadi Advent berpuluh-puluh tahun, mungkin dari kecil, dari lahir, sudah lahir dalam keluarga Advent. Tapi dikatakan di sini kita harus didik lidah kita untuk memuji Dia dan melatih hatimu untuk membuat melodi untuk Tuhan. Dan ketika si jahat mulai mengendapkan kesedihan tentang hidupmu, kita udah mulai mikir nih, aduh gimana ya, kekhawatiran, kesedihan. Apa yang kita harus lakukan? Nyanyikanlah pujian kepada Tuhan. Ketika hal-hal yang membingungkan terjadi di dalam rumahmu, angkatlah sebuah nyanyian tentang kemuliaan anak Allah yang tak terbandingkan. Dan kata, ini ditulis oleh Ellen White, dan dia bilang gini, aku kasih tahu kamu bahwa ketika kamu melakukannya, apa yang terjadi? Setan akan meninggalkan. Saudara, saya waktu baca kutipan ini, saya merasa, aduh, kenapa ya selama ini saya tuh berperang dengan kekuatan saya sendiri. Padahal ketika saya menghadapi suatu tantangan, suatu kesedihan, suatu pilihan, keputusan yang harus dibuat, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah angkatlah pujian kepada Tuhan. Pada waktu kita di dalam peperangan di dalam pikiran kita yang super dahsyat ini, bahkan untuk hal-hal yang kecil, ketika kita mau makan, makanan mana yang kita mau pilih? Makanan yang enak atau lebih ke makanan yang sehat? Ada peperangan yang terjadi di dalam pikiran kita. Dan kalau kita mau menang, pujilah Dia. Dan apa yang terjadi menurut kutipan ini? Setan akan meninggalkanmu. Sama seperti peperangan yang dihadapi oleh Raja Yosafat. Dia hanya mengangkat pujian dan Tuhan yang berperang untuk dia dan memberikan kepada dia kemenangan. Saudara, ada kuasa di dalam pujian. Di sini dikatakan tentang perjalanan orang Israel. Dikatakan bahwa Tuhan ingin kita menyebutkan kebaikannya dan menyatakan kuasanya. Ia dimuliakan oleh pernyataan pujian dan syukur. Ia berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Bangsa Israel saat mereka mengembara melewati padang belantara, mereka memuji Tuhan dengan nyanyian hikmat. Perintah-perintah dan janji-janji Tuhan dibuat dalam bentuk nyanyian. Dan sepanjang perjalanan, nyanyian-nyanyian ini dinyanyikan oleh bangsa pengembara ini.
Dan di Kanaan saat mereka bertemu, waktu mereka sudah masuk tanah perjanjian, mereka bertemu dalam perjamuan kudus, maka perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib diingat dan ucapan syukur dinaikkan kepada namanya. Saudaraku, Tuhan ingin agar seluruh kehidupan umatnya, siapa umatnya? Kita. Tuhan ingin agar seluruh kehidupan kita menjadi suatu kehidupan pujian. Saudara, saya pikir kalau kita berada di dalam situasi masalah dan lain-lain, dan kita berkeluh kesah, kita tidak akan menjadi terang bagi orang lain. Tetapi jika orang tahu bahwa kita ada tantangan hidup yang kita hadapi, tetapi dari mulut kita yang keluar selalu adalah puji-pujian, maka apa katanya? Maka jalan-jalan Tuhan akan dikenal di bumi, dan keselamatanmu di antara bangsa-bangsa. Saudaraku yang terkasih, kembali saya mengingatkan kita, kembali saya mengajak kita, taruhlah, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan taruh puji-pujian di dalam mulut saya. Dan untuk startnya awalnya, mari kita selalu belajar dari kitab Mazmur. Saya sangat senang kitab Mazmur karena memandu kita untuk membawa puji-pujian kepada Tuhan. Tugas hafalan untuk hari ini adalah Mazmur 24. Saya tahu mungkin ini agak sedikit panjang, tetapi mintalah pertolongan dari Roh Kudus untuk membantu kita untuk menghafal Mazmur 24. Mazmur 24 adalah salah satu Mazmur yang sangat berkesan di hati saya. Kenapa? Karena di bagian akhir dari Mazmur 24 itu adalah suatu seru-seruan, ya, sambut-sambutan yang terjadi antara malaikat ketika menyambut waktu itu Yesus mau masuk ke dalam surga setelah mati di kayu salib dan kemudian bangkit. Nah, kemudian ada satu seru-seruan yang menjadi suatu nubuatan, yaitu ketika dia mengatakan di Mazmur 24 katakan bahwa angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu yang berabad-abad supaya masuk Raja Kemuliaan. Kemudian sambutan satunya bilang bahwa siapakah Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Dan kemudian pasukan malaikat katakan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Dan kemudian sambutan ditanya lagi, siapakah itu Raja Kemuliaan? Dan kemudian dijawab, Tuhan alam semesta, dialah Raja Kemuliaan. Saudara, mungkin waktu tidak cukup untuk menjelaskan ayat ini, tetapi ayat ini sangat penting untuk kita bisa hafal. Kenapa? Karena suatu hari kelak, kita akan pada waktu prosesi dari umat-umat tebusan memasuki kerajaan sorga. Maka di dalam tulisan Roh Nubuat, bahwa sambut-sambutan ini yang tertulis di dalam Mazmur 24 ini kembali akan dinyanyikan. Dan pada saat itu, kita akan diingatkan tentang siapa Tuhan itu. Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Tuhanlah yang akan membawa kemenangan bagi peperangan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, Engkaulah Allah yang perkasa. Engkaulah Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang seperti Engkau, ya Tuhan. Pada saat ini secara khusus hamba-Mu berdoa, Tuhan, taruhlah puji-pujian di dalam mulut kami. Singkirkanlah segala keluh kesah, singkirkanlah semua kata-kata yang negatif, yang tidak baik dari bibir kami hari ini. Tetapi gantikan dengan semua kata-kata yang mengangkat jiwa kami untuk memuji Engkau. Hamba-Mu berdoa secara khusus, agar Tuhan mampukan kami pada hari ini, sepanjang hari ini, berusaha untuk menghafalkan Mazmur 24. Untuk mengingatkan kami tentang siapa Engkau itu. Engkaulah yang empunya bumi dan segala isinya, dan dunia, serta yang diam di dalamnya. Berikan kami kesanggupan untuk menghafal. Berkati pikiran kami yang mungkin sudah karatan ini dengan berbagai hal-hal dunia. Dan berikan kami kuasa untuk bisa memuji Engkau sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin.